Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rarsa Putra. Saya sebagai Sekretaris Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi dan juga Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Nah, saat ini di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, tepatnya di lobi bawah ya, itu sedang berlangsung kegiatan pameran tugas akhir dari mahasiswa. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih keseruan dari pameran tersebut, ayo ikut saya ke dalam yuk. Nah, seperti ini ya pamerannya, kita lihat dari sebelah sini. Di sini ada beberapa macam karya dari mahasiswa DKV ITB AD. Bisa dilihat ya, ini adalah karya maskot yang dibuat oleh saudara Akait Desandi ya. Dia adalah mahasiswa dari Karawaci ya. Kebetulan kampus kita ini ada dua ya, di Karawaci dan juga di Ciputat. Dan ini berikutnya kita lihat di sini. Nah, ini adalah karya desain kemasan dari siapa ini namanya ya? Nur Fatah. Oke, dari Nur Fatah. Dia membuat kemasan kaki dimsum ya seperti ini ya, unik sekali kalau dilihat. Nah, kemudian di sebelahnya juga ada buku ilustrasi yang memperkenalkan tentang tari Merak Jawa Barat. Nah, lucu sekali ya bukunya ya, dengan desain yang cukup menarik di sini. Kita lihat ya, dan kebetulan dia juga cukup effort juga ya, harus membawa manekin seperti ini ya, supaya mungkin terlihat lebih menarik gitu ya. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini juga ada desain kemasan juga ya, dari Era Coffee. Ini kalau nggak salah punyanya Vaniska Dinanti ya. Di sini dengan konsep seperti line art seperti ini ya, dia membuat konsep untuk logo dari Era Coffee-nya gitu. Nah, berikutnya di bagian depan sini ya. Nah, di sini ada sebuah karya tesis ya. Karya skripsi. Jadi kalau yang di sebelah sana tadi yang sudah kita lihat itu adalah karya desain ya. Kalau yang ini adalah untuk skripsi atau karya ilmiah. Di sini kita lihat ada penelitian tentang bagaimana desain karakter dari tokoh-tokoh di dalam animasi balita atau Baba Lilitata yang biasanya kita lihat ya untuk anak-anak di sini. Nah, di sini dia juga membawakan boneka-boneka maskot seperti ada Lili, Baba, dan juga Tata. Ya. Dan ini cukup lucu sekali ya. Nah, di sini ada apa ini guys? Wah, ini ada look juga ya. Kelihatan lebih besar, Pak. Saya nggak tahu ini gunanya buat apa. Mungkin nanti penulisnya bisa menjelaskan ya di episode yang lain gitu. Oke. Nah, ini ya. Ini ada karya company profile ya, sepertinya dari saudari Habibah ya, seorang mahasiswa dari Karawaci juga. Nah, ini fotonya ya Habibah ya, yang terlihat seperti orang Korea. Ya. Tapi memang dia tuh orang Korea bener ya. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol pakai bahasa Korea dia juga jago gitu, nyambung. Ya. Oke, di sini ada banyak banget ya karya-karya teman-teman ya guys ya. Nah ini ada lagi nih ya, karya dari Herlina Octavia yang dia membuat semacam tampilan UI atau juga UX ya, user interface dari produk Kopi Sayang ya. Di sini adalah produk UMKM yang kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk dibuatkan webnya, versi webnya yaitu seperti ini tampilannya ya, cukup menarik sekali ya. Nah, dengan harga yang murah tapi dia memiliki tampilan yang cukup menjual gitu ya, meskipun dia murah. Baik, kita ke seberang sini lagi, kita lihat. Nah, di sini ada sebuah karya buku ilustrasi juga ya dari saudara Farhan ya, Farhan Zakwan. Dia adalah mahasiswa dari Ciputat ya. Di sini dia membuat tentang 10 ilmuwan muslim yang paling berpengaruh di dunia. Kalau kita lihat di sini ya, dia membuat berbagai macam karakter ilustrasi
dengan gaya yang tampak seperti oriental ya. Kalau kita lihat gaya-gaya oriental yang dikembangkan kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk dari ilmuwan-ilmuwan musim tersebut. Nah, ini adalah beberapa karya pendukung ya, sebagai merchandise dan sebagainya, dan ini bukunya. Nah, ini bukunya, kita lihat seperti ini ya. Nah, di sini ada cerita-ceritanya nih. Tuh, kan bagus kan? Keren kan karya mahasiswa? Kan? Oke, yuk kita lihat ke sebelahnya lagi yuk. Nah, di sini ada layanan iklan masyarakat. Nah, ini mungkin agak beda daripada karya-karya yang lain. Kalau yang lain membuat karya-karya desain, tapi di sini dia membuat karya video ya, video iklan layanan masyarakat yang bertemakan tentang eksploitasi anak ya. Temanya adalah eksploitasi anak di sini kalau kita lihat ya. Jadi di sini bisa dilihat jangan bunuh mimpi anak sendiri ya. Nah, mungkin untuk tampilan videonya bisa dilihat di layar screen ya teman-teman. Kalau misalnya mau lihat lebih jelasnya seperti apa, ini mungkin bisa nonton di layar screen ini gitu. Nah, di sini ada foto-fotonya ya guys ya. Foto tentang bagaimana potret-potret kehidupan anak-anak jalanan yang berada di kalau nggak salah kemarin dia bilang itu di wilayah Serang gitu ya. Dan ini beberapa merchandise ya. Oke, cukup keren-keren ya anak ya. Ini kayaknya mantep banget nih buat tas nih. Nah, stop eksploitasi anak. Nah, dia juga bikin kaos juga nih. Wah, ngeri, benar-benar ngeri. Oke, gimana karyanya? Masih mau lihat lagi yang lain? Oke, nih ada lagi yang lain. Nah, di sini juga sama ya. Ini adalah karya video. Sayangnya screen yang dipakai ini cukup kecil. Sebenarnya kalau dia pakai screen yang besar, ya mungkin di atas 50 inch ya, itu pasti akan lebih menarik banget nih. Karena ini adalah video promosi yang menampilkan landscape ya, landscape tentang keindahan pariwisata di wilayah Pulau Pecang gitu ya. Nah, bisa dilihat ya bagaimana videonya. Video ini sangat keren banget, bahkan sudah diakuisisi oleh pihak BKSDA dari Ujung Kulon ya, karena Pulau Pecang ini lokasinya berada di Ujung Kulon. Oke, next. Nah, di sini ada lagi karya anak di cafe. Jadi selain bikin karya desain dan juga bikin karya video ya, ternyata anak desain juga bisa bikin karya animasi nih. Tuh, keren banget kan animasinya. Nah, animasi ini menceritakan soal tentang judi online kalau nggak salah nih ya. Agak lucu juga nih judi online. Nah, yang sekarang memang sedang marak-maraknya ya terjadi. Nah, di sini ya, ini tokohnya ada yang tahu nggak nih siapa nih? Ada satu atau siapa nih? Ya, Zeus ya. Oke, Zeus. Oke, darurat judi online. Nah, di sini ada lagi nih perancangan website company profile untuk SMK Tangerang Global. Tapi sayangnya sepertinya Mas Ridwan ini belum menyiapkan semuanya ya. Tapi wajar sih karena ini baru hari pertama kan ya. Jadi mungkin dia juga masih mempersiapkan peralatannya. Mungkin di next day kita bisa lihat seperti apa tampilan dari website yang dibuat oleh Mas Ridwan. Karena rumahnya jauh juga ya, rumahnya di Karawaci. Nah, ini ada kue-kue nih ya, silakan ya yang mau ngambil. Buat cemilan gitu. Nah, ayo mengenal jajanan tradisional. Oh, saya pikir ini kue disediakan sama panitia guys. Ternyata ini kue adalah bagian dari TA-nya ini nih ya. TA dari sepertinya ini punyanya Devi ya, tentang buku tentang mengenal jajanan tradisional khas Provinsi Betawi. Ya, tampilannya cukup lucu ya kalau kita lihat ya. Nah, ini seperti ada deformasi-deformasi bentuk asli yang kemudian menghasilkan karakter yang cukup lucu di sini. Oke ya, keren ya, dia benar-benar konsepnya real banget gitu ya, langsung diperlihatkan makanan tradisionalnya.
Oke, kita lanjut ke dalam yuk. Lebih dalam lagi. Nah, kita ke sini dulu nih, ya. Di sini ada karya skripsi juga nih, ya. Kalau tadi kita lihat skripsi punyanya Bang Denny ya. Kemudian di sini untuk mahasiswa Ciputat ternyata ada juga yang bikin skripsi tentang visualisasi efek mencekam, ya, pada serial film La Casa de Papel. Nah, La Casa de Papel ini merupakan salah satu film yang cukup terkenal dan juga populer di Spanyol sana ya, yang kemudian mengilhami seorang Imawati ya, mahasiswa DKV dari Ciputat ini untuk untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sih efek mencekam dari film tersebut. Karena for your information ya, film ini merupakan film yang dia itu bergenre horor sepertinya ya. Tapi dia horor itu bukan horor dalam artian hantu-hantu, tapi horornya itu lebih ke psycho ya, psikologi film gitu di sini. Cukup menarik sekali ya, dia membawakan topeng ini juga ya, yang cukup menarik. Kalau kita pakai topengnya, lucu banget. Oke, next yuk. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah karya tugas akhir dari Sultan ya, seorang mahasiswa dari Ciputat yang dia membuat bentuk-bentuk desain promosi ya, promotional mix atau desain promosi untuk properti ya, Jaya Properti itu salah satu developer terkenal ya atau terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Jaya ya. Kita lihat di sini dia sebenarnya sudah membuat banyak sekali karya-karya yang digunakan oleh Jaya Properti, karena kebetulan yang bersangkutan itu juga sudah bekerja ya di Jaya Properti tersebut ya, terutama dia berada di kawasan Graha Raya. Nah, seperti ini. Oke, salam. Kita lihat ya, cukup menarik sekali ya bagaimana bentuk dari media promosi untuk Jaya Properti. Nah, kita kesini dulu ya. Wah, ini keren banget nih ya. Ini adalah karya dari mahasiswi ya dari DKV Ciputat bernama Rezalti. Nah, di sini dia membuat, tadinya awalnya ya, dengar-dengar dia membuat semacam seperti pop-up ya, buku pop-up gitu kan. Nah, untuk usia remaja. Nah, namun ketika sidang berlangsung dia akhirnya merubah konsepnya tuh ya. Dari yang tadinya membuat buku pop-up, dia akhirnya membuat cutting book namanya ya. Itu mirip seperti buku pop-up tapi mungkin tidak serumit buku pop-up, karena kalau pop-up itu memang orangnya itu ketika dibuka itu harus dia itu langsung naik ke atas gitu ya. Tapi karena ini bentuknya cutting book, maka dia hanya bermain di areal texturing aja ya, seperti ini ya. Kalau kita buka, nah, dan di dalam buku ini dia menceritakan tentang bagaimana prosesi dari upacara adat yaitu sekaten yang biasanya dilakukan di keraton Jogja ataupun juga Solo gitu, seperti ini. Dan kalau kita lihat ya warnanya ini dia menggunakan warna yang cukup klasik ya, yaitu kecoklatan gitu untuk menggambarkan kayu dan juga agak kekuningan. Nah, kuningan ini itu merupakan simbolisasi dari gamelan itu sendiri, karena kan kegiatan sekaten ini kan merupakan kegiatan dalam rangka untuk jamasan ya, atau memandikan benda-benda pusaka dan juga gamelan yang pada umumnya itu terbuat dari kuningan gitu, sehingga nuansa warna kuning dan juga coklat ini sangat terasa di sini. Oke, nah next ya, kita lihat selanjutnya. Nah ini, nah kalau misalnya kalian ngelihat desain dari standnya ini ya, mungkin kita nggak expect sama sekali kalau ini ternyata adalah produk hijab gitu ya. Karena yang terlihat di sini, saya berpikir awalnya ketika melihat ini adalah seperti untuk upacara mantenan gitu ya. Upacara perkawinan gitu. Karena di sini kita lihat ya, ini sebenarnya tinggal ditambahin kayak bangsanya buku tamu atau mungkin juga
mungkin seperti prasmanan gitu ya, dikasih sop atau apa gitu, ini seperti orang mantenan gitu. Tapi ternyata ini adalah pameran untuk brand Juza, yaitu adalah brand yang menjual produk-produk hijab gitu. Nah, seperti ini ya, keren banget ya, konsepnya kelihatan manis gitu ya. Seakan-akan seperti benar-benar hijab gitu ya, hijabnya itu terasa banget di sini. Hijab Juzanya. Oke, masih kurang puas? Yuk kita lihat lagi sini yuk. Nah di sini ada ya karya fotografi ya. Nah jadi selain membuat film, membuat karya desain atau juga membuat karya animasi, mahasiswa DKV IPB-AD juga membuat karya fotografi ya dengan judul fotografi surrealis. Namun ketika proses sidang kemarin itu ada masukan-masukan dari dosen ketika melihat karya-karya yang tampilkan di sini ya. Ketika melihat karya yang tampilkan di sini ya seperti itu ya, karya-karya seperti itu cenderung lebih ke arah psychological fotografi. Jadi bukan lagi surrealisme fotografi, tapi psychological fotografi. Sehingga mungkin nanti akan direvisi oleh yang bersangkutan, yaitu Duratu Sabrina Mumtaz ya, untuk mengganti judulnya bukan lagi surrealisme fotografi, tapi berubah menjadi psychological fotografi ya, dengan tematik yaitu tentang self confidence. Oke, yuk kita lihat lagi yuk, samping yuk. Nah ini ada karya dari Arik Fauzi ya, bisa dilihat di sini. Sekilas dia seperti lagi jualan kaos ya, padahal sebenarnya bukan jualan kaos, tapi dia menjual tentang grafisnya ya, yaitu ilustrasi grafis yang terdapat di dalam kaos ini yang menggambarkan nilai-nilai tradisional. Oke, next. Nah, lalu yang di sini nih keren banget nih ya. Dari segi setnya ini benar-benar, kalau saya lihat sih ini cukup luar biasa guys ya. Ini bisa diinjek nggak nih? Sepertinya bisa ya. Oh bisa diinjek. Dan ini cukup kuat ya. Nah, kita lihat ini seperti mini galeri ya. Kalau kita lihat ini sini seperti mini galeri dari galeri-galeri lukisan karya Adrian ya. Di sini si Adrian ini membuat seperti pameran lukisan yang menggambarkan tentang sejarah kota Tangerang Selatan. Beberapa di sini adalah merupakan rekam peristiwa ya, rekam peristiwa dari berbagai macam kejadian-kejadian yang pernah ada di kota Tangerang Selatan. Seperti salah satunya adalah ini ya, tugu ini ya, namanya Tugu Lengkong kalau nggak salah ya. Kemudian yang sebelah sana itu ada tangan ya, ini menggambarkan tentang peristiwa jebolnya Situ Gintung ya, yang kemudian menenggelamkan banyak sekali penduduk ya ketika itu. Dan juga berbagai macam karya lukisan yang lain di atas. Menurut saya ini cukup keren ya, pengemasannya ini cukup baik. Dan ini mungkin sangat-sangat berbeda dengan yang lain-lain. Karena belum pernah ada ya, mahasiswa DKV yang membuat karya lukis seperti ini gitu. Oke lanjut ya, di sini kita lihat. Nah di sini ada juga buku pop up ya, karya dari Atifah yang menceritakan tentang sejarah Raden Ajeng R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini kita lihat di sini adalah pop up book. Nah ini seperti ini pop up ya. Jadi kalau misalnya ditutup dia seperti buku. Nah kemudian kalau ketika dibuka, nah dia langsung naik ke atas. Jadi seolah-olah tuh seperti gambar 3 dimensi gitu ya. Dan ini yang dinamakan sebagai pop up. Menceritakan tentang kisah Raden Ajeng Kartini. Nah ini seperti ini kan, ini jendela ini bisa dibuka. Nah inilah yang dinamakan sebagai pop up gitu ya. Nah ini keren banget nih karyanya dari Atifah. Wah. Nah terus ini nih yang terakhir nih guys ya. Ini adalah karya desain kemasan dari Raihan ya. Di sini Raihan membuat karya desain kemasan berikut dengan ilustrasi di kemasannya ya, untuk produk UMKM yaitu Natanara Coffee.
dengan konsep yang cukup simple ya, yang menggambarkan bagaimana perpaduan line art dan juga tipografi di sini kita lihat. Nah, dengan konsep line art seperti halnya kapur tulis gitu kalau kita lihat di sini. Kan ini kan seperti kapur tulis gitu ya. Kita lihat dari sini ya. Nah, ini kan seperti kapur tulis, di line art seperti ini. Seolah-olah seperti rumah gitu ya, menggambarkan rumah. Dia mengkonsep bahwa Natanara Coffee ini adalah kopi rumahan gitu, sehingga memang konsep kemasannya dan juga konsep dari ilustrasinya juga menggambarkan tentang situasi atau juga keadaan rumah. Nah, ini seperti ini ya. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat ya semuanya ya karya-karya anak di Cafe 2024? Gimana? Keren-keren kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi, kalian bisa ya langsung gabung ke sini aja ya ke pameran DKV ITB AD 2024 ya di kampus Ciputat ya, terutama di area lobby lantai bawah. Oke, baik, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.